Baik, setelah kita membahas RPS tadi dan menandatangani kontrak kuliah, mari kita segera memulai pembahasan kita di chapter yang pertama ini. Kita akan membahas manajemen and organizations dan capaian pembelajaran mata kuliah yang harus dicapai di pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menjelaskan pentingnya peran manajer dalam sebuah organisasi. Nanti di akhir perkuliahan kita akan mereview kembali apakah capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama ini dapat kita capai. Baik, kita segera mulai pembahasan kita. Mengapa manajer itu penting? Barangkali ada yang bisa menjawab mengapa manajer itu penting bagi sebuah organisasi atau bagi organisasi? Ya, manajer penting karena mereka dibutuhkan skills-nya dan kemampuannya bahkan di keadaan dunia yang serba tidak pasti seperti sekarang ini, kompleks dan sangat kacau. Ya, kita bisa lihat keadaan yang kita hadapi sekarang seperti pandemi ini, skills dan abilities dari seorang manajer menjadi sangat dibutuhkan oleh organisasi di mana dapat memindahkan kegiatan-kegiatan yang semula offline menjadi online. Tentu jalannya organisasi tetap harus dapat dipastikan berjalan sebagaimana mestinya sekalipun kita di dalam outbreaks ya pandemi ini yang pemerintah sering mengatur misalnya mulai dari lockdown, PSBB atau PPKM ini. Ya. Hal yang kedua, manager skills and ability itu menjadi hal yang sangat kritis ya, di dalam organisasi. Jadi critical point hal yang sangat penting bagi organisasi untuk membuat target-target organisasi itu tercapai. Jadi total activities tercapai, terlaksana dengan baik dan target organisasi tercapai. Kemudian kualitas dari employee and supervisor relationship ya, di dalam organisasi itu menjadi variabel yang sangat penting di dalam produktivitas dalam mencapai satu titik produktivitas dan loyalitas karyawan atau SDM yang bergabung dari dalam organisasi. Nah, kita tadi udah bahas ya begitu pentingnya manajer itu. Itu manajer itu siapa sih? Manajer ya dikatakan di dalam bukunya Stevens and Robin, mereka adalah someone who coordinates and oversees the work. Jadi mereka adalah orang yang mengkoordinasikan pekerjaan-pekerjaan dan mengawasi pekerjaan-pekerjaan dari orang-orang lain di dalam organisasi sehingga target organisasi dapat tercapai. Oke, kalau begitu di mana mereka bekerja? Yang pasti mereka bekerja di dalam sebuah organisasi. Organisasi itu terbentuk ya karena ada orang-orang yang datang kepada organisasi yang mana kepentingannya beririsan dengan kepentingan organisasi. Ya, kemudian di dalam organisasi itu juga terdapat struktur organisasi yang telah ditetapkan sehingga kegiatan organisasi dapat dikelola dengan baik. Ini adalah ciri-ciri dari adanya sebuah organisasi. Manager dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu first line manager, middle line managers, dan top manager. First line manager itu adalah orang-orang atau manajer-manajer yang mengelola non-managerial employee. Jadi yang orang yang dikelola adalah levelnya non-managerial employee. Kemudian middle manager, mereka mengelola first line manager. Dan middle manager ini sendiri dikelola oleh top manager. Nah, kalau kita lihat dari piramida ini, jumlah top manager, middle manager, first line manager, dan non-managerial employee, kita dapat ketahui bahwa di dalam organisasi jumlah top manajernya tentu lebih sedikit dari middle, dari first line, dan dari non-managerial employee. Baik, sekarang kita bahas hal yang lain. What do managers do? Manager terlibat di dalam mengkoordinasikan dan mengawasi work activity, jadi aktivitas-aktivitas pekerjaan dari orang-orang lain yang ada di dalam organisasi, sehingga aktivitas yang dilakukan itu dapat terlaksana sepenuhnya, sehingga secara efisien dan efektif. Efisien dan efektif itu apa? Kalau kita bicara efisiensi, ini artinya dalam hal resource usage atau penggunaan sumber daya, di mana
dapat dikatakan efisien jika low waste, ya, jadi tidak ada pemborosan. Effectiveness mengartikan goal attainment. Jadi di mana capaiannya itu sangat tinggi dibandingkan dengan penggunaan resource-nya, itu dikatakan bahwa suatu pekerjaan itu terlaksana secara efektif. Tugas manajer adalah memastikan, ya, bagaimana jalannya organisasi ini dapat berjalan dalam mencapai target-target organisasi secara efisien dan kalau kita membahas manajemen function, ya tentu berbagai pendapat, berbagai teori yang ada dari para ahli. Namun di pembahasan ini kita akan menggunakan teori dari bukunya Stephen N. Robin yang membagi functions of management ini menjadi 4, yaitu planning, organizing, leading, dan controlling. Ahli-ahli yang lain ada yang membagi organizing itu menjadi staffing, ya, di mana didefinisikan seolah-olah hanya menempatkan orang-orang di dalam struktur organisasi saja. Ya. Leading, ada yang mengatakan, ahli yang mengatakan bahwa ini adalah fungsi dari actuating. Ya. Ada juga yang mengatakan leading means influencing, ada yang influencing. Ya. Oke, kalau kita lihat di dalam gambar ini, planning, organizing, leading, dan controlling dari seorang manajer ditujukan untuk achieving the organization's state purpose, ya. Jadi untuk mencapai target organisasi yang telah di dalam planning, seorang manajer dia mendefinisikan target organisasi, kemudian strateginya, menetapkan strateginya, kemudian membuat perencanaan-perencanaan, di mana aktivitas-aktivitas yang ditetapkan untuk mencapai target tadi dapat dikoordinasikan dengan baik. Di dalam fungsi organizing, di sini seorang manajer benar-benar harus dapat mendistribusikan seluruh sumber daya yang ada untuk untuk membuat activity yang ada di fungsi planning tadi terlaksana dengan efisien dan efektif. Dalam fungsi leading, seorang manajer menjalankan peran memotivasi karyawan, memimpin, kemudian juga mereka bisa menginfluencing, ya, timnya, manajer dapat menginfluencing timnya sehingga mereka mau bekerja menuju target organisasi, sampai target organisasi tertentu. Kita bicara controlling, di sini adalah fungsi manajer dalam memonitoring activity, ya, sehingga memastikan seluruh activities itu sudah terlaksana dan mencapai target organisasi. Ya, ini adalah 4 functions of management. Oke. Hal yang lain yang ingin kita bahas di dalam pertemuan pertama ini adalah manajemen role. Kita bicara manajemen roles. Roles itu artinya apa sih? Roles itu adalah specific actions, ya, atau perilaku yang diharapkan di-represent oleh seorang manajer di dalam organisasi. Ya, Henry Mintzberg mendefinisikan 10 role di dalam manajemen ini yang mana dibagi menjadi 3 grup besar, ya, 3 kelompok besar. Ya, kita lihat di gambar ini. Ada interpersonal roles, informational roles, dan decisional roles. Kalau kita lihat interpersonal roles ini dibagi menjadi 3, yaitu figurehead, leader, dan liaison. Figurehead artinya seorang manajer harus menjadi panutan, ya, menjadi contoh, menjadi teladan. Ya, demikian perilaku yang harus direpresentasikan oleh seorang manajer di dalam organisasi. Sehingga jika seorang manajer menetapkan peraturan untuk datang tepat waktu, tentu seorang manajer harus memberi contoh melalui perilakunya. Yang bersangkutan pun harus datang lebih awal bahkan dibandingkan dengan timnya. Kemudian jika seorang manajer menetapkan peraturan bahwa suatu pekerjaan harus dikerjakan dengan baik, dengan tepat, perilaku itu pun harus direpresent oleh seorang manajer tersebut. Jadi apa yang dia tetapkan atau apa yang dia sampaikan kepada tim itu pun harus dilakukan. Jadi tidak bisa seorang manajer tidak menjadi contoh atau tidak menjadi teladan kepada timnya, untuk tim.
Kemudian roles yang lain dari interpersonal roles adalah leader. Ya. Artinya seorang manajer harus berperan sebagai pemimpin. Kalau kita katakan sebagai leader, artinya dia benar-benar memimpin, ya, memimpin timnya dalam mencapai target organisasi. Dalam memimpin, manajer ini perlu memengaruhi atau menginfluence atau bahkan perlu memotivasi, ya, di dalam setiap proses yang dilakukan oleh timnya, sehingga tim tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa bekerja sendiri atau tidak dipaksa juga untuk uh, seperti tidak ada arah di dalam organisasi, ya, bekerja tanpa arah. Ya, tugas manajer adalah sebagai leader, roles-nya itu adalah di dalam memimpin timnya mencapai target organisasi. Sebagai liaison, manajer di sini adalah sebagai penghubung, ya, penghubung. Dapat menghubungkan organisasi dengan pihak luar maupun antar departemen di dalam organisasi. Biasanya berbagai kepentingan di situ manajer lah yang maju, ya. Jadi artinya tidak memaksa anak buahnya atau mengumpan anak buahnya untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi di dalam organisasi. Manajer lah yang menjalankan peran sebagai penghubung. Kemudian peran yang lain, kelompok peran yang lain yang dibagi oleh Mintzberg adalah informational roles. Ya, itu ada 3, yaitu monitor, disseminator, dan spokesperson. Monitor artinya manajer memiliki peran mencari berbagai informasi yang berguna bagi organisasi. Dalam hal ini bisa jadi informasi ini dikolek dari dalam organisasi melalui report, ya, report atau data-data yang memang harus dihimpun oleh manajer, dianalisa, atau juga informasi yang manajer dapat dari luar organisasi. Ini adalah roles seorang manajer dalam monitor. Kemudian disseminator, dari informasi yang dicapai tadi, manajer mendistribusikan informasi tersebut kepada bagian-bagian di bawahnya yang memiliki kepentingan dari informasi tadi, ya, sehingga target organisasi dapat tercapai. Sebagai spokesperson, manajer berperan sebagai juru bicara bagi departemennya atau juga bagi organisasinya kepada pihak eksternal. Kemudian kelompok peran yang lain yang dibagi oleh Mintzberg adalah decisional roles. Mintzberg membagi decisional roles menjadi 4, yaitu entrepreneur, distribution handler, resource allocator, dan negosiator. Ya. Entrepreneur artinya manajer harus berperan sebagai pengusaha. Ya, artinya disinilah manajer memiliki sense of business, ya, di dalam memanage organisasi. Jadi benar-benar memerankan sebagai pengusaha. Kemudian sebagai distribution handler, artinya manajer berperan, ya, untuk memecahkan masalah-masalah yang terjadi, harus menjadi problem solver bagi organisasi. Kemudian sebagai resource allocator, peran sebagai resource allocator adalah manajer mampu mengalokasikan sumber daya yang ada, dan bahkan dikatakan manajer itu harus resourceful. Dalam banyak kasus, seorang manajer menjalankan tugas total activities di dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Kadang-kadang banyak sekali manajer yang dihadapkan dengan sumber daya yang sangat minim. Ya. Peran ini sangat penting, di mana manajer dapat menjadi resource allocator, ya, bahkan dikatakan resourceful. Ya, resourceful. Jadi artinya walaupun sumber dayanya tidak maksimal, tapi manajer ini benar-benar berupaya untuk mengolahnya sehingga target organisasi dapat tercapai. Kemudian peran yang lain yang di bagian decisional roles, ya, peran decisional roles adalah negosiator. Di sini manajer memiliki peran sebagai negosiator di mana bernegosiasi, ya, dengan berbagai pihak, apakah internal organisasi dengan karyawan atau dengan departemen lain, termasuk juga dengan pihak eksternal, misalnya pihak buyer, pihak supplier, ya, atau juga stakeholders lainnya, ya, sehingga
target organisasi dapat dicapai dengan baik melalui roles dari manajer ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Baik, kita lanjut. Di dalam menjalankan perannya, manajer itu dibutuhkan berbagai skill, mulai dari technical skills, human skills, dan conceptual skills. Jika kita lihat di gambar ini, warna hijau adalah technical skills. Technical skills. Ya, jadi semakin rendah, ya semakin ke bawah level seorang manajer, technical skills ini dibutuhkan lebih banyak, lebih banyak. Sebaliknya dengan conceptual skills, semakin tinggi jenjang jabatan seorang manajer, conceptual skills dibutuhkan lebih banyak. Technical skill berhubungan dengan pekerjaan-pekerjaan teknis, ya, sementara conceptual skills berhubungan dengan visi dan strategi yang harus ditetapkan oleh seorang manajer, yang artinya dalam jangka yang lebih panjang, ya bukan pekerjaan harian, tapi pekerjaan target-target jangka panjang. Nah, di tengah kita lihat yang warna orange adalah human skills. Human skills dibutuhkan sama ya di semua level manager. Jadi lower, middle, dan top level membutuhkan human skills ya, yang besarnya sama, porsinya sama. Nah, hal lain yang harus diperhatikan oleh manajer saat ini adalah pentingnya customer. Kenapa? Karena organisasi eksis hanya karena adanya customer. Jadi tidak ada customer dan tidak ada organisasi. Organisasi tidak dibutuhkan. Dengan demikian seorang manajer perlu benar-benar memaintain relationship dengan customer sebaik-baiknya, dan hubungan baik dengan customer ini menjadi tanggung jawab dari seorang manajer. Biasanya mereka mengatur ya sedemikian rupa, menetapkan target-target bagaimana customer service di dalam organisasi itu menjadi hal yang penting, ya hal yang esensial yang dapat membuat organisasi itu mampu survive. Oke, hal yang lain yang menjadi penting yang harus diperhatikan oleh seorang manajer saat ini, khususnya di dalam keadaan yang cepat berubah dan tidak pasti, adalah innovation. Ya, innovation ini menjadi hal yang paling penting, sehingga organisasi dapat eksis. Kalau kita lihat perubahan-perubahan produk, perubahan-perubahan layanan, atau ya memang kita kadang-kadang dipaksa juga ya untuk berubah. Seperti yang kita lihat di keadaan pandemi saat ini, banyak sekali innovation harus dilakukan oleh manajer yang membuat organisasi dapat meraih berbagai opportunity, ya, walaupun dalam keadaan yang serba tidak pasti atau bahkan keadaan yang sangat tidak baik. Tapi manajer harus bisa membalikkan tantangan-tantangan yang dihadapi organisasi itu menjadi suatu opportunity. Kemudian hal yang lain yang harus diperhatikan adalah sustainability, ya, keberlangsungan organisasi. Jadi organisasi harus berpikir, ya seorang manajer harus memikirkan bagaimana target-target organisasi ini dapat memenuhi harapan dari total stakeholders ya, yang ada eh, yang terlibat di dalam organisasi atau dengan keberadaan organisasi. Ya, sehingga harus memikirkan bagaimana integrasi secara ekonominya, ya, bagaimana juga lingkungan sekitar atau environment ini dapat dijaga, kemudian juga aspek-aspek sosial lainnya yang harus dicapai oleh seorang manajer, sehingga semuanya itu di-blend ya, ke dalam satu bisnis strategi untuk long term atau keberlangsungan sebuah. Oke, kalau kita lihat di dalam gambar ini, manajer saat ini menghadapi keadaan yang tidak pasti, yang cepat berubah. Ya, perubahan teknologi, seperti kita lihat ya adanya shifting ya dari organizational boundaries ya. Kemudian adanya virtual workplace ya, ya. Buku ini sebenarnya ditulis oleh Stephen Entropin sebelum terjadi pandemi ya, tapi kita lihat virtual workplace itu menjadi isu perubahan di dalam organisasi. Kemudian
lebih banyaknya para pekerja yang bekerja secara mobile, ya, kemudian juga flexible work arrangement itu sudah perlu dipikirkan oleh organisasi. Ya, bagaimana kita memberdayakan tenaga-tenaga kerja atau pegawai-pegawai yang ada di dalam organisasi. Kemudian life balance dari eh, SDM yang bergabung dari organisasi itu harus menjadi concern juga bagi seorang manajer, bagi manajer di dalam. Kemudian hal lain yang berubah adalah eh, etika organisasi, etika bisnis dan organisasi. Sehingga banyak sekali tanggung jawab sebuah organisasi kepada lingkungan sekitar atau society yang memang juga harus menjadi concern dari para manajer organisasi. Kemudian bertambah semakin ketatnya persaingan organisasi. Jadi artinya dibutuhkan customer service yang baik, innovation yang baik, globalisasi, dan efisiensi di dalam produktivitas. Kemudian perubahan tantangan yang semakin berat. Sehingga seorang manajer penting sekali memperhitungkan risk management karena keadaan-keadaan yang tidak pasti dan bahkan harus merestruktur dari struktur organisasi, ya, dan hal-hal yang lain berupa globalisasi juga menjadi hal yang concern, yang menjadi tantangan-tantangan bagi para manajer saat ini. Barangkali sampai di sini ada yang bisa ditanyakan? Baik, kita lanjut. Oke, kalau begitu, kenapa kita belajar manajemen? Jadi kalau kita lihat dari pembahasan tadi, manajemen ini menjadi pengetahuan yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari dan juga kelak ya pada saat nanti kalian bergabung dengan organisasi. Ya, jadi semua tipe organisasi, ya, baik kecil besar, mereka membutuhkan manajer, membutuhkan skills of management. Ya, kemudian berbagai tipe organisasi, apakah itu profit dan non-profit, membutuhkan skills of management. Ya, kemudian berbagai level, ya, mau bottom atau top management membutuhkan pengetahuan manajemen. Jadi all organizational area seperti manufacturing, marketing, human resource, accounting, dan information system, mereka pun membutuhkan skills of management. Oke, kalau begitu kita lihat tadi, kerjaan seorang manajer itu tantangannya lumayan berat ya, dibutuhkan kerja keras ya. Jadi kadang-kadang kita juga tidak bisa menghindari clerical work. Jadi pekerjaan manajer itu bukan cuma nyuruh aja, tapi bahkan pekerjaan administrasi pun harus bisa dikerjakan. Ya, kemudian seorang manajer itu harus berhubungan dengan berbagai personality dari orang-orang di dalam maupun di luar. Kadang manajer juga kita seperti yang tadi sudah saya katakan, mereka bekerja di dalam sumber daya yang sangat terbatas. Mereka harus menjadi resource allocator dan harus resourceful. Ya. Dan manajer perlu juga memotivasi para pekerja dalam keadaan kacau dan tidak pasti, dunia yang tidak pasti. Jadi seperti kita hadapi sekarang ini, pandemi, tidak sedikit dari SDM yang bergabung dengan organisasi mereka menghadapi stres yang cukup besar. Ya. Bisa jadi karena kehilangan orang-orang yang dikasihi atau juga takut dengan tertularnya COVID-19 ini, semuanya membuat tim perlu dimotivasi dengan baik. Kemudian menggabungkan berbagai pengetahuan, skills di dalam organisasi yang sangat beragam, itu juga merupakan tantangan yang tidak mudah ya, bagi para manajer. Hal yang lain yang sebenarnya cukup berat adalah sukses organisasi itu bergantung dari performance kerja dari pihak lain. Jadi bukan karena dirinya sendiri gitu kan ya. Bisa jadi seorang manajer pada saat dia kuliah, dia bisa mendapatkan GPA 4 hanya karena dia kerja keras dan dia rajin belajar. Tapi pada saat dia memanage tim, tidak dapat sukses itu tidak serta-merta seperti itu. Jadi kesuksesannya itu sangat bergantung dari kinerja atau performance dari tim. Ya. Namun demikian, ya, dari berbagai tantangan-tantangan tadi,
tentunya pasti ada reward-nya, ya. Jadi kalau kita menjadi seorang manajer, kita dapat membentuk satu environment yang baik, ya, yang mana kita, dapat berkontribusi, bukan hanya memajukan organisasi, tapi juga memajukan orang-orang yang bergabung dengan. Pada saat kita menjadi seorang manajer, tentunya kita akan mendapatkan kesempatan untuk berpikir lebih kreatif, ya, dan menggunakan berbagai imajinasi-imajinasi kita untuk mencapai target organisasi dengan cara yang lebih baik, secara efisien dan efektif tentunya. Menjadi manajer artinya juga kita memiliki kesempatan, ya, untuk, eee, menemukan arti, ya, dari hidup kita ini, sehingga pekerjaan kita ini menjadi pekerjaan yang berarti, ya, bagi organisasi atau bagi. Kemudian kita juga memiliki kesempatan untuk men-support, ya, menjadi coach bagi orang-orang yang lain, bagi orang-orang di dalam organisasi. Kita memiliki kesempatan juga untuk bekerja sama dengan orang-orang dari berbagai macam latar belakang, itu adalah reward, ya, sebenarnya reward. Kemudian mendapat penghargaan, ya, dari statusnya sebagai manajer, baik di organisasi maupun di dalam komunitasnya. Ya, tentunya pada saat kita memiliki peran dapat menginfluence, ya, orang-orang untuk mencapai target organisasi, itu pun suatu reward yang didapatkan. Ya, tentunya hal yang lain kompensasinya, ya, kompensasi berupa salaries, bonus, ya, itu juga hal yang merupakan reward menjadi seorang manajer. Dan manajer yang baik, manajer yang berkualitas, itu juga dibutuhkan oleh organisasi. Ya, menjadi orang yang dibutuhkan organisasi juga itu adalah reward. Oke, hal lain yang ingin saya share adalah di sini, satu video yang akan kita tonton bersama, mari kita saksikan video.
Oke, dari video tadi kita bisa melihat ada manajemen yang digunakan untuk hal yang baik dan ada juga bad management. Artinya kita bisa menggunakan ilmu yang kita dapat ini untuk kebaikan atau kemaslahatan bagi orang-orang banyak atau lingkungan sekitar kita, sehingga kita dapat mencapai kebahagiaan melalui prestasi itu. Tapi juga ada pihak-pihak lain yang menggunakan ilmu manajemen itu untuk mencapai tujuan yang tidak baik, merusak atau tidak memikirkan society ya, seperti tadi ya, merusak lingkungan, ya meraih laba tapi lingkungan rusak. Nah, dari situ kita bisa melihat, artinya, eee, untuk menjadi seorang manajer yang baik, yang kita akan pelajari ilmunya di semester ini, tentu butuh, hati yang baik, keinginan yang baik, sehingga kita dapat yakin ilmu yang kita dapat ini dapat kita gunakan untuk berkontribusi kepada seluruh masyarakat, Indonesia maupun dunia secara umum. Baik, sampai di sini pembahasan kita, eee, kita akan ketemu lagi di minggu depan. Kita akan membahas mengenai history of management dan tolong, dipelajari dulu di chapter berikutnya, sehingga kita bisa lihat bagaimana pergerakan sejarah manajemen, perkembangannya, sampai ke tangan kita hari ini dan terus akan menjadi ilmu yang terus berkembang, yang melalui penelitian-penelitian kita nanti. Baik, selamat sore, terima kasih.